saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam ruang oase kehidupan hari ini, Selasa 1 Agustus 2023, dalam tema permenungan Kemah Pertemuan dengan Allah. Saudara, di masa ini telah terbangun tempat adorasi 24 jam di depan Sakramen Maha Kudus di berbagai tempat. Di tempat itu ada pentakhtaan Sakramen Maha Kudus. Umat beriman dapat mengunjungi tempat itu untuk menyembah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Ia benar-benar hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Kita juga menemukan kemah pertemuan tempat adorasi dalam konteks pengalaman Nabi Musa bersama umat Israel di padang gurun. Musa mendirikan kemah pertemuan dengan Allah secara khusus di luar perkemahan umat Israel. Setiap kali Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan berhenti di pintu kemah. Tiang awan itu lambang kehadiran Tuhan. Dari dalam tiang awan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan berbicara dengan Musa. Sangat menarik, setiap kali Musa pergi ke kemah itu, umat Israel berdiri di pintu kemah masing-masing. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Dengan demikian, Nabi Musa memberikan teladan istimewa bagaimana caranya di tengah kesibukan umat tetap menyiapkan waktu khusus untuk juga bertemu dengan Tuhan. Di gereja paroki selalu ada tabernakel, tempat kudus, di mana tersimpan Sakramen Maha Kudus. Selain itu juga ada di daerah kita masing-masing, ada tempat adorasi Sakramen Maha Kudus 1 kali 24 jam. Berkat Sakramen Permandian, hati kita juga menjadi kemah kediaman Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Atas dasar itu, saling menghargai merupakan unsur hakiki dalam kehidupan beriman. Hanya orang sombong suka merendahkan orang lain. Bacalah Keluaran bab 33 ayat 7 sampai 11 dan bab 34 ayat 5b sampai 9 dan 28. Apakah kita punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur memberi kesaksian Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tanpa pengalaman bertemu dengan Tuhan, kita tidak bakal mewujudkan kasih sayang Tuhan dalam interaksi dengan orang lain. Oleh pertemuan dengan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Musa mengalami betapa Allah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Allah juga memaklumkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada orang Israel. Bacalah Mazmur 103 ayat 6-13. Apakah kita memiliki pengalaman istimewa bertemu dengan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Bagi para murid, Yesus adalah guru istimewa. Seorang murid dalam kesulitan apapun, ia mesti bertemu dan bertanya kepada sang guru. Dalam Injil hari ini kita tahu Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang setelah ia mengajar mereka dengan perumpamaan. Para murid tidak dapat mengerti arti perumpamaan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Sudah jelas mereka menyiapkan waktu untuk bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus kemudian menjelaskan arti perumpamaan itu kepada para muridnya. Sesungguhnya Yesus, Sang Guru Ilahi, menunggu kita di kemahnya dalam gereja paroki, di rumah adorasi Sakramen Maha Kudus 1 kali 24 jam.
juga di dalam diri banyak orang yang baik hatinya. Kita hanya perlu menyiapkan waktu kita untuk bertemu dengan Dia, bertanya dan mendengarkan Sang Guru. Bacalah Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Apakah kita tahu di mana kemah pertemuan kita dengan Sang Guru Yesus Kristus? Sejauh mana kita mengenal kemah pertemuan dengan Allah dalam hidup kita? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Anda juga dapat membaca dan merenungkan renungan pagi ini dalam Facebook, di grup Facebook News Katolik dan Facebook Antonius Prakomukirau. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, yang sedang berduka semoga Allah menghibur dan menguatkan, dan yang sedang dalam kesulitan semoga Allah menunjukkan jalan keluar hari ini. Semoga Anda kalian mendengarkan renungan ini menjadi orang-orang yang terberkati. Sekali lagi, selamat pagi, Tuhan memberkati.